Siang itu, terik matahari begitu menyengat. Jalanan desa yang biasanya ramai kini terasa sepi. Hanya ada suara motor tua dan pedagang keliling yang sesekali lewat. Seorang pemuda bernama Raka, buruh serabutan berusia 26 tahun, baru saja selesai mengangkut barang dari pasar menuju gudang. Keringatnya menetes deras, bajunya lusuh penuh debu. Dengan langkah lelah, Raka memilih jalan pintas yang sepi untuk pulang. Di sepanjang jalan itu, pepohonan rindang tumbuh. Namun suasananya begitu lengang hingga hanya terdengar suara burung dan angin yang berhembus pelan. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di sisi jalan, seorang wanita muda berpakaian rapi, mengenakan blazer mahal dan sepatu hak tinggi, tergeletak tak berdaya. Rambutnya yang hitam terurai, wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Raka sontak kaget. Ya Allah, kenapa ada perempuan di sini? Gumamnya, buru-buru mendekat. Dilihatnya wanita itu tak sadarkan diri. Wajahnya pucat seolah habis menahan sakit yang berat. Raka mencoba memanggilnya pelan. Mbak, Mbak, dengar saya. Namun tak ada jawaban. Detak jantung Raka semakin cepat. Rasa panik menguasai dirinya. Ia menoleh kanan kiri, berharap ada orang lain lewat. Tapi jalan itu benar-benar sunyi. Hanya ada dia dan wanita yang pingsan. Tanpa pikir panjang, Raka mengangkat tubuh wanita itu dengan kedua tangannya. Meski tubuhnya letih, ia berusaha kuat. Bertahanlah, Mbak. Saya harus bawa kamu ke rumah sakit. Keringat bercampur debu menetes di wajah Raka, di bawah terik matahari siang. Ia berlari sambil menggendong wanita asing itu. Tanpa memikirkan pandangan orang atau bagaimana nanti, ia harus membayar biaya rumah sakit. Yang ada di pikirannya hanya satu. Menolong nyawa seseorang lebih penting dari segalanya. Raka berlari terburu-buru menuju jalan raya sambil menggendong wanita yang tak sadarkan diri itu. Nafasnya terengah, kakinya terasa berat, tapi ia tak berhenti. Beberapa pengendara menoleh heran, ada pula yang berhenti sejenak. Mas, ada apa? Tanya seorang bapak ojek. Orang ini pingsan. Pak, saya harus ke rumah sakit. Jawab Raka singkat. Wajahnya penuh keringat. Tanpa pikir panjang, bapak ojek itu membantu menghentikan sebuah mobil bak terbuka yang kebetulan lewat. Sopirnya mau memberi tumpangan setelah melihat kondisi darurat. Dengan hati-hati, Raka meletakkan wanita itu di kursi, lalu duduk di sampingnya sambil terus menepuk-nepuk pelan pipinya. Mbak, bertahan ya, tolong jangan pergi sekarang, bisiknya dengan suara serak. Mobil itu melaju kencang menuju rumah sakit terdekat. Sesampainya di sana, Raka segera berlari ke UGD sambil menggendong tubuh wanita itu. Perawat dan dokter langsung menghampiri. Cepat, bawa ke ruang darurat, seru salah satu perawat. Raka berdiri terpaku, dadanya naik turun cepat. Dalam hatinya ada rasa lega karena wanita itu akhirnya mendapat pertolongan. Tapi sekaligus rasa takut muncul. Ia sama sekali tak mengenal wanita itu. Bagaimana kalau keluarganya salah paham? Bagaimana kalau ia dituduh macam-macam? Tak lama kemudian, seorang perawat keluar menghampirinya. Kamu keluarganya? Tanya sang perawat. Raka menggeleng cepat. Bukan, Bu. Saya cuma nemuin dia pingsan di jalan. Saya yang bawa ke sini. Perawat itu menatapnya curiga sejenak, lalu mengangguk. Tunggu di sini. Dokter masih menanganinya. Raka hanya bisa duduk di kursi tunggu rumah sakit. Bajunya basah oleh keringat, tangannya masih gemetar. Ia menunduk, menatap lantai, sementara pikirannya berkecamuk. Ia tak tahu siapa wanita itu. Ia tak tahu kenapa wanita itu bisa pingsan di jalan sepi. Yang ia tahu hanyalah, di dalam hatinya ada rasa lega karena ia sudah melakukan yang benar, menolong tanpa pamrih. Namun, ia juga tak tahu bahwa tindakannya hari itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Waktu terasa berjalan lambat di ruang tunggu rumah sakit. Raka duduk di kursi plastik yang keras, punggungnya bersandar lemah. Matanya menatap kosong ke arah pintu UGD yang tertutup rapat. Suara langkah kaki perawat yang lalu lalang membuat hatinya semakin gelisah. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang dokter keluar, disusul oleh dua orang pria berpakaian rapi yang tampak terburu-buru. Raka langsung menoleh, menyadari bahwa mereka mungkin keluarga atau orang dekat wanita yang ia tolong. Salah satu pria berjas hitam menatap tajam ke arahnya. Kamu siapa? Bentaknya dengan nada curiga. Raka berdiri kaku. Saya yang nemuin mbak itu pingsan di jalan. Saya bawa ke sini. Pria itu mendengus sinis. Jangan bohong. Mana mungkin orang berpakaian lusuh seperti kamu kebetulan ada di dekatnya. Kamu pasti berniat macam-macam sama Bu Maya. Nama itu membuat Raka terdiam. Jadi, wanita itu bernama Maya,
tapi belum sempat ia menjelaskan. Pria satunya menambahkan dengan nada keras. Kalau sampai ada apa-apa dengan Bu Maya, kamu harus tanggung jawab. Raka terperangah. Dadanya terasa sesak mendengar tuduhan itu. Ia menunduk, wajahnya panas. Padahal ia hanya ingin menolong, tapi kini malah dianggap penjahat. Aku sungguh tidak berniat buruk. Aku hanya ingin menyelamatkan dia, ucap Raka terbata-bata, suaranya bergetar. Sebelum perdebatan makin panjang, pintu UGD terbuka lagi. Seorang perawat keluar dan berkata, pasien sudah sadar. Ketiga orang itu segera masuk ke dalam. Raka sempat ragu, apakah ia boleh ikut atau sebaiknya pergi saja? Namun langkahnya tertahan ketika terdengar suara lemah dari dalam ruangan. Bukan dia, dia yang menolongku. Suara wanita itu terdengar jelas, meski lirih. Raka menoleh kaget. Ternyata Bu Maya sudah sadar, dan kata-kata pertamanya adalah membela dirinya. Pria berjas hitam yang tadi menuduh hanya bisa terdiam. Wajahnya memerah karena malu. Maya menatap Raka dari ranjang pasien. Mata indahnya yang masih lemah tampak berkaca-kaca. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku tidak akan selamat. Hati Raka terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa lega. Ia tak lagi dipandang sebagai orang asing yang mencurigakan, tapi sebagai penolong sejati. Namun ia sama sekali tidak menyangka. Kata-kata sederhana dari wanita, itu akan menjadi awal dari cerita panjang yang mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Raka kembali ke rumah sakit. Sebenarnya ia ingin pulang setelah memastikan wanita itu selamat. Namun hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang membuatnya ingin melihat keadaan wanita itu sekali lagi. Dengan langkah canggung, ia berjalan di lorong rumah sakit. Aroma obat-obatan menusuk hidung. Suara mesin monitor terdengar dari berbagai ruangan. Saat sampai di depan pintu kamar yang ditunjukkan perawat, Raka berdiri sejenak, ragu untuk masuk. Namun dari dalam terdengar suara lembut. Masuklah, aku tahu kamu ada di luar. Raka terkejut. Perlahan ia membuka pintu. Di dalam, wanita itu duduk di ranjang. Wajahnya masih pucat namun terlihat lebih segar. Senyumnya tipis, menatap Raka dengan penuh rasa terima kasih. Silakan duduk, ucapnya pelan. Raka menunduk sopan lalu duduk di kursi dekat ranjang. Ia merasa canggung. Saya cuma ingin memastikan, Mbak. Ibu. Wanita itu tertawa kecil. Namaku Maya Prameswari. Kamu bisa panggil aku Maya saja. Nama itu terdengar asing namun juga begitu berwibawa di telinga Raka. Ia mengangguk pelan. Nama saya Raka, Bu. Saya cuma orang biasa. Maaf kalau kemarin menimbulkan salah paham. Maya menatapnya dengan mata yang lembut namun tajam. Raka, kamu tahu siapa aku sebenarnya? Raka menggeleng polos. Aku adalah CEO dari Prameswari Group. Perusahaan itu bergerak di bidang properti dan investasi. Sejenak, Raka terdiam, matanya melebar. Ia tidak menyangka, wanita sederhana yang pingsan di jalan kemarin, ternyata seorang pemimpin perusahaan besar. Orang kaya yang namanya mungkin pernah ia dengar di berita televisi. CEO, Raka bergumam melirih. Seperti tak percaya, Maya tersenyum tipis, tapi ada gurat kesedihan di wajahnya. Ya, itulah aku di mata dunia, seorang wanita sukses, punya segalanya. Tapi di balik semua itu, aku hanyalah manusia biasa. Aku bisa lelah, aku bisa jatuh, bahkan aku bisa pingsan sendirian di jalan tanpa ada yang peduli. Kata-kata itu membuat dada Raka sesak. Ia tak tahu harus menjawab apa. Selama ini ia selalu berpikir orang kaya hidupnya sempurna, tanpa kekurangan. Tapi dari sorot mata Maya, ia melihat kesepian yang dalam. Maya menatapnya penuh rasa syukur. Dan di saat aku tak berdaya, kamu yang bahkan tidak mengenalku, menolong tanpa pamrih. Itu lebih berharga daripada harta yang kupunya. Raka menunduk, wajahnya memerah. Ia merasa kecil sekali dibandingkan wanita itu. Tapi justru disitulah awal kejujuran hati mereka saling terbuka. Hari itu, Raka tidak hanya mengetahui siapa Maya sebenarnya, tapi juga menyadari bahwa takdir sedang mempertemukan dua dunia yang berbeda. Beberapa hari setelah Maya keluar dari rumah sakit, Raka sudah kembali ke rutinitasnya sebagai buruh serabutan. Ia membantu di pasar, mengangkut karung beras. Kadang ikut membetulkan motor tua tetangga demi mendapat uang tambahan. Hidupnya memang sederhana, tapi ia menjalaninya dengan ikhlas. Suatu sore, saat Raka pulang membawa kantong plastik berisi lauk pauk murah untuk makan malam, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumah kontrakannya yang kecil dan nyaris roboh. Anak-anak kecil di sekitar langsung berlarian mendekat.
Kagum melihat mobil berkilau itu, Raka sempat heran. Siapa tamunya? Namun hatinya sontak berdebar ketika pintu mobil terbuka dan keluar sosok yang begitu dikenalnya, Maya, dengan gaun sederhana namun tetap berkelas. Ia berdiri di depan rumah Raka, senyum hangat menghiasi wajahnya. Raka, panggilnya pelan. Raka hampir menjatuhkan plastik belanjaannya. Bu Maya, ucapnya kaget. Ngapain kesini? Maya tersenyum. Aku ingin berterima kasih dengan caraku sendiri. Aku sudah sembuh, dan aku ingin mengenal orang yang menolongku. Lebih dekat, Raka panik. Ia menoleh ke rumahnya yang kecil dengan dinding kusam, atap bocor, dan halaman sempit penuh barang bekas. Malu terasa menyelimuti wajahnya. Rumah saya jelek, Bu. Gak pantas dikunjungi orang seperti Anda. Namun Maya justru melangkah masuk tanpa ragu. Ia melihat sekeliling ruangan sederhana itu hanya ada kursi plastik, meja kayu tua, dan kipas angin yang berdecit. Tak ada kemewahan sedikit pun. Anehnya, Maya tidak menunjukkan rasa jijik ataupun meremehkan. Justru matanya berkaca-kaca. Raka, kamu hidup sederhana, tapi aku bisa merasakan kehangatan di sini. Aku iri. Raka menatapnya bingung. Iri? Ibu kan punya segalanya. Kenapa iri dengan hidup saya yang susah begini? Maya menunduk, suaranya bergetar. Karena meski miskin, kamu punya ketulusan. Sedangkan aku, dikelilingi orang kaya, tapi semua hanya datang karena harta. Tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Hening sejenak. Raka tercekat, tak tahu harus menjawab apa. Namun di matanya, Maya tampak begitu rapuh. Wanita yang di mata orang lain tampak kuat dan berkuasa, kini berdiri di rumah reot seorang buruh miskin, mencari sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya, ketulusan. Hari itu menjadi awal pertemuan kembali mereka, sebuah pertemuan yang bukan lagi sekadar antara penolong dan orang yang ditolong, melainkan dua hati yang diam-diam mulai saling memahami. Sejak hari kunjungannya ke rumah kontrakan Raka, Maya mulai sering mencari alasan untuk bertemu. Kadang ia datang dengan membawa makanan, kadang hanya sekadar ingin berbincang. Awalnya Raka merasa canggung, namun lama-kelamaan ia terbiasa dengan kehadiran Maya yang begitu hangat. Di mata Raka, Maya memang berbeda. Meski seorang CEO besar, ia tidak pernah bersikap angkuh. Ia bisa duduk di kursi plastik murahan, makan gorengan di pinggir jalan, bahkan tertawa mendengar cerita sederhana tentang masa kecil Raka di kampung. Mas Raka, kamu tahu, rasanya sudah lama sekali aku tidak bisa tertawa seperti ini, ucap Maya suatu sore saat mereka duduk di warung kopi sederhana dekat pasar. Raka tersenyum kikuk. Mbak Maya, saya nggak ngerti kenapa orang kaya sepertimu mau repot-repot nongkrong di tempat begini. Orang bisa salah sangka. Maya menatapnya dengan mata berbinar. Ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Biarlah orang bicara. Di dekatmu, aku merasa jadi diriku sendiri. Bukan seorang CEO, bukan wanita yang harus selalu kuat di depan semua orang. Hanya seorang Maya. Raka terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tak pernah mengira wanita sehebat Maya bisa merasa kesepian. Dalam diam, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa hangat setiap Maya tersenyum. Ada rasa resah ketika ia pulang dengan mobil mewahnya, meninggalkan dirinya sendirian. Namun Raka juga dilanda kebingungan. Baginya, Maya adalah langit dan ia hanyalah tanah. Bagaimana mungkin seorang CEO bisa menaruh hati pada seorang buruh miskin? Maya seakan bisa membaca kegelisahannya. Raka, ucapnya pelan sambil menatap lurus ke matanya. Kamu tahu kenapa aku nyaman bersamamu? Raka menggeleng. Karena kamu tidak melihatku sebagai harta berjalan. Kamu melihatku sebagai manusia. Kalimat itu membuat dada Raka bergetar hebat. Hatinya mulai goyah. Ia mencoba menepis perasaan itu, tapi semakin hari, semakin ia sadar, benih cinta sedang tumbuh di antara mereka. Hubungan antara Maya dan Raka akhirnya mulai tersebar. Awalnya hanya desas-desus kecil di pasar. Karena orang sering melihat mobil mewah berhenti di dekat rumah kontrakan Raka, namun kabar itu cepat menyebar, hingga sampai ke telinga karyawan perusahaan Maya, bahkan keluarganya. Suatu malam, ketika Raka baru pulang kerja dengan tubuh penuh debu, ia menemukan beberapa tetangga berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ada yang berkomentar dengan nada sinis. Itu loh, si Raka, buruh serabutan kok bisa deket sama orang kaya. Jangan-jangan cuma mau numpang hidup. Iya, paling cari untung aja. Mana ada cewek kaya jatuh hati sama orang miskin kayak dia. Raka hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar, meski hatinya terasa perih. Ia sadar,
cintanya dengan Maya bukan hal yang bisa diterima semua orang dengan mudah. Di sisi lain, Maya juga menghadapi tekanan yang lebih besar. Di kantornya, para direksi berbisik di belakang punggungnya. Bahkan adiknya sendiri, Nico, menegurnya dengan nada marah. "Kak Maya, apa-apaan ini? Masa seorang CEO jatuh cinta sama buruh pasar? Apa kata dunia bisnis nanti? Reputasi keluarga kita bisa hancur." Maya menatap adiknya dengan tenang. "Nico, aku tidak peduli dengan omongan orang. Yang aku tahu, Raka sudah menunjukkan ketulusan yang tidak bisa kubeli dengan uang. Namun, tidak semua orang bisa mengerti. Bahkan beberapa sahabat dekat Maya menjauh, menganggap pilihannya gila. Raka pun merasakan tekanan yang sama. Suatu sore, ia didatangi oleh pria berjas hitam orang, kepercayaan keluarga Maya, dengan tatapan dingin. Pria itu berkata, "Lepaskan Bu Maya, kamu tidak pantas. Hidupmu miskin, keluargamu biasa-biasa saja. Kamu hanya akan jadi aib bagi dia." Raka menggenggam erat tangannya, mencoba menahan emosi. "Saya tidak pernah berniat merebut apapun dari Bu Maya. Saya hanya ingin membahagiakannya dengan cara saya." Namun begitu pria itu pergi, Raka terduduk lemas. Ia sadar, cinta mereka akan penuh rintangan. Dunia seakan menolak menyatukan langit dan bumi. Meski begitu, ketika ia melihat Maya datang dengan senyum hangat, semua luka itu terasa sedikit terobati. Maya tidak peduli dengan cibiran, dan itulah yang membuat Raka semakin yakin untuk bertahan. Hari-hari berikutnya menjadi bukti bahwa cinta tulus harus melewati badai penolakan, sebelum akhirnya menemukan tempatnya. Malam itu, Raka duduk di teras rumah kontrakannya. Lampu temaram menerangi wajahnya yang lelah. Sementara angin malam membawa suara, bisikan tetangga yang masih saja meremehkannya. Ia sudah terbiasa dihina. Tapi kali ini berbeda karena hinaan itu bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang Maya. Sementara itu, di sisi lain kota, Maya juga sedang berada dalam rapat keluarga besar. Mereka berusaha keras membujuknya meninggalkan Raka. "Maya, kau harus sadar, dia tidak selevel denganmu. Cinta tidak bisa mengalahkan perbedaan status," ujar pamannya dengan nada tegas. "Kalau kau tetap keras kepala, perusahaan ini bisa goyah. Investor sudah mulai resah mendengar gosip tentangmu." Maya hanya menunduk, lalu menjawab lirih namun mantap. "Kalau mereka pergi hanya karena aku mencintai orang biasa, berarti mereka tidak pernah percaya padaku sejak awal." Di tengah badai penolakan itu, Maya tetap bertahan. Namun di balik semua itu, ia sering menangis diam-diam. Takut kalau Raka akan menyerah karena tekanan yang datang silih berganti. Hingga suatu hari, Maya sengaja menguji Raka. Ia menemuinya di rumah sederhana itu, lalu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Raka, kalau semua orang menolak kita, apa kamu masih sanggup bertahan di sisiku? Aku tidak bisa menjanjikan ketenangan, bahkan mungkin kau akan terus dihina." Raka menatapnya dalam-dalam. Matanya lelah, namun ada keteguhan yang tidak pernah pudar. "Maya, aku sudah miskin sejak lahir. Hinaan itu sudah jadi makanan sehari-hari bagiku. Tapi menemukanmu, itu hadiah terbesar dalam hidupku. Aku tidak akan menyerah hanya karena dunia melawan kita." Maya menutup mulutnya, terisak. Kata-kata Raka menusuk hatinya. Tidak ada janji kekayaan. Tidak ada janji dunia indah, hanya kesetiaan yang tulus. Hari itu, Maya sadar bahwa Raka adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Bukan karena nama besar, bukan karena harta, tapi karena hatinya. Kesetiaan itu yang membuat Maya semakin yakin cinta mereka layak diperjuangkan, meski seluruh dunia menolak. Hari itu, langit tampak cerah. Di sebuah gedung sederhana yang dipenuhi bunga putih dan hiasan indah, suasana haru bercampur bahagia memenuhi ruangan. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan ribuan orang, hanya keluarga terdekat dan sahabat yang benar-benar tulus. Di tengah ruangan, berdiri Raka, mengenakan jas pinjaman yang sedikit kebesaran. Wajahnya terlihat gugup, tapi sorot matanya penuh keyakinan. Di sisi lain, Maya melangkah dengan gaun putih sederhana, jauh dari gemerlap yang biasa melekat padanya. Sebagai seorang CEO, namun di balik kesederhanaan itu, ia tampak begitu cantik, bahkan lebih mempesona dari wanita manapun. Bisik-bisik terdengar dari tamu yang hadir. Tidak kusangka benar-benar terjadi. CEO menikah dengan buruh serabutan. Cinta mereka ternyata lebih kuat dari omongan orang. Raka menunduk, hatinya berdebar keras. Semua perjuangan, cibiran, dan penolakan seakan terbayar di hari itu. Ia masih sulit percaya bahwa wanita sekelas Maya benar-benar memilihnya.
bukan orang lain. Saat penghulu memulai ijab kabul, suasana mendadak hening. Raka menarik napas panjang, lalu dengan suara mantap ia mengucapkan janji suci. Tangannya sedikit bergetar, namun kalimat itu keluar jelas. Saya terima nikahnya Maya Prameswari dengan mas kawin, tunai. Suara sah, terdengar serentak dari para saksi. Tepuk tangan pecah, dan mata banyak orang berkaca-kaca. Maya tak kuasa menahan air mata. Ia menatap Raka dengan senyum penuh cinta, lalu berbisik lirih. Aku sudah punya segalanya di dunia ini, tapi hanya kamu yang membuatku merasa hidup. Raka menggenggam tangannya erat, menatap balik dengan mata basah. Dan aku, yang tak punya apa-apa, kini merasa jadi orang paling kaya di dunia, karena memilikimu. Tangisan haru pecah. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada lagi penolakan. Yang tersisa hanyalah cinta tulus yang akhirnya bersatu, melawan semua perbedaan. Hari itu, bukan hanya pernikahan dua insan, tapi juga bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal status, harta, atau kasta.